Assalamualaikum Sobat Seleb. Kehadiran Arya Saloka di Tanah Suci menjadi perhatian publik, bukan karena kemewahan perjalanan atau unggahan berlebihan, melainkan karena sikapnya yang tampak tenang dan penuh perenungan. Dalam beberapa momen yang tertangkap kamera dan beredar di media sosial, Arya terlihat lebih banyak diam, menunduk, dan larut dalam doa. Tak sedikit yang menilai, perjalanan ini bukan sekadar ibadah, tetapi juga ruang bagi Arya untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Sumber terdekat menyebutkan bahwa di balik ketenangan itu, Arya memanjatkan doa khusus untuk satu sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Doa tersebut tidak pernah disampaikan ke publik, tidak pula disertai pernyataan terbuka. Namun justru dari sikap diam itulah, banyak yang menangkap makna mendalam, bahwa ada satu nama yang ia titipkan sepenuh hati kepada Tuhan. Doa itu disebut bukan tentang kepemilikan atau keinginan duniawi, melainkan keselamatan, ketenangan, dan kebaikan hidup seseorang yang ia cintai. Di Tanah Suci, Arya memilih untuk tidak menyebut nama, seolah menyerahkan sepenuhnya pada kehendak ilahi. Bagi banyak orang, sikap ini mencerminkan kedewasaan emosional dan spiritual yang jarang ditunjukkan figur publik. Alih-alih mengumbar kisah pribadi, Arya Saloka justru menempatkan cinta dalam ruang yang paling sunyi, doa. Sebuah bentuk kasih yang tidak meminta balasan, tidak menuntut pengakuan, dan tidak membutuhkan validasi publik. Hal ini membuat perjalanan spiritualnya terasa lebih tulus dan jauh dari kesan pencitraan. Tanpa klarifikasi, tanpa penjelasan panjang, doa Arya Saloka justru mengundang banyak tafsir dari publik. Warganet ramai membicarakan bagaimana sosok aktor tersebut terlihat berbeda, lebih menunduk, lebih tenang, dan seolah membawa beban yang tidak diucapkan. Banyak yang menilai, keheningan itu berbicara lebih lantang dibanding 1000 kata. Sebagian netizen menafsirkan doa tersebut sebagai bentuk cinta yang paling matang, mendoakan seseorang tanpa harus memilikinya. Ada pula yang melihatnya sebagai refleksi seorang pria yang memilih berdamai dengan keadaan, menyerahkan hal-hal yang tak bisa ia kendalikan kepada Tuhan. Tafsir yang beragam ini justru memperkuat kesan bahwa doa tersebut bersifat universal dan manusiawi. Sikap Arya yang memilih fokus pada ibadah, tanpa menanggapi spekulasi, mendapat apresiasi luas. Di tengah dunia hiburan yang kerap dipenuhi klarifikasi dan drama, langkahnya untuk diam dianggap sebagai keputusan yang bijak. Publik melihatnya bukan sebagai bentuk menghindar, melainkan sebagai cara menjaga kesucian niat dan perasaan. Perjalanan ini pun meninggalkan pesan kuat bagi banyak orang, bahwa cinta tidak selalu harus diperjuangkan dengan suara keras. Ada kalanya, cinta cukup dititipkan lewat doa, di tempat paling suci, dengan hati paling jujur. Dan mungkin, itulah alasan mengapa momen Arya Saloka di Tanah Suci terasa begitu menyentuh, karena ia menunjukkan bahwa tidak semua kisah harus diumbar untuk bisa dirasakan. Seiring beredarnya momen Arya Saloka di Tanah Suci, respons publik terus mengalir, didominasi oleh komentar yang penuh empati. Banyak warganet mengaku merasakan ketulusan dari sikap diam Arya, yang dinilai jauh lebih bermakna dibanding ungkapan verbal. Tanpa menyebut satu nama pun, doa yang ia panjatkan justru dianggap lebih kuat karena tidak disertai kepentingan apapun selain keikhlasan. Di kolom komentar berbagai unggahan, netizen menuliskan bahwa doa tersebut mencerminkan bentuk cinta yang dewasa. Cinta yang tidak memaksa keadaan, tidak menuntut kepastian, dan tidak menjadikan perasaan sebagai konsumsi publik. Bagi sebagian orang, sikap Arya menjadi pengingat bahwa mencintai seseorang tidak selalu harus diakhiri dengan kepemilikan, melainkan dengan ketulusan mendoakan yang terbaik. Pengamat menilai, langkah Arya Saloka memilih Tanah Suci sebagai tempat perenungan menunjukkan fase pendewasaan diri. Doa yang dipanjatkan bukan sekadar ritual, tetapi menjadi ruang penyembuhan batin. Ada proses menerima, melepaskan, dan mempercayakan masa depan pada kehendak Tuhan. Inilah yang membuat kisah ini terasa dekat dengan banyak orang, karena hampir setiap manusia pernah berada di titik yang sama. Di tengah derasnya spekulasi, Arya tetap konsisten menjaga jarak dari narasi liar. Ia tidak membantah, tidak pula mengiyakan tafsir yang berkembang. Sikap ini justru memperkuat pesan bahwa ada hal-hal yang lebih baik disimpan sebagai urusan pribadi. Publik pun perlahan menangkap, bahwa yang terpenting dari perjalanan ini bukan siapa yang didoakan, melainkan bagaimana doa itu dipanjatkan. Pada akhirnya, momen Arya Saloka di Tanah Suci meninggalkan jejak emosional yang dalam.
Bukan karena drama, bukan karena sensasi, melainkan karena kejujuran hati yang terasa nyata. Sebuah pengingat bahwa di balik sorotan kamera dan gemerlap dunia hiburan, ada manusia yang juga belajar mencintai dengan cara paling sunyi, lewat doa yang tak diucapkan. Perjalanan Arya Saloka ke Tanah Suci tidak hanya meninggalkan kesan spiritual, tetapi juga menandai sebuah fase penting dalam perjalanan batinnya. Doa yang ia panjatkan, terutama untuk satu sosok yang begitu ia cintai, menjadi bentuk penyerahan diri yang utuh. Bukan untuk mengubah takdir, melainkan untuk menerima apapun keputusan yang terbaik menurut Tuhan. Di titik inilah, banyak yang menilai Arya telah sampai pada kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Tanah Suci menjadi saksi bagaimana perasaan yang selama ini dipendam tidak diluapkan dalam kata-kata, melainkan diserahkan dalam sujud dan keheningan. Arya memilih jalan yang sunyi, menolak menjadikan urusan hati sebagai konsumsi publik. Sikap ini justru menghadirkan keteguhan, seolah ia memahami bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan dengan cara yang sama. Ada cinta yang cukup dijaga lewat doa dan keikhlasan. Usai momen tersebut, publik menilai Arya akan kembali dengan perspektif yang lebih tenang. Bukan berarti semua pertanyaan hidup terjawab, tetapi ada kekuatan baru untuk melangkah. Doa di Tanah Suci diyakini telah menjadi titik temu antara harapan dan penerimaan, antara keinginan pribadi dan kehendak ilahi. Sebuah proses yang tak instan, namun memberi ketenangan jangka panjang. Bagi banyak orang, kisah ini menjadi cermin bahwa saat hidup terasa rumit dan perasaan tak menemukan jalan keluar, ada ruang untuk berhenti sejenak, menunduk, dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tanpa suara keras, tanpa pengakuan, tanpa tuntutan. Cukup dengan keyakinan bahwa apa yang didoakan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Momen Arya Saloka di Tanah Suci pun akhirnya bukan tentang siapa yang ia doakan, melainkan tentang bagaimana ia mencintai, dengan tenang, dewasa, dan penuh tanggung jawab. Sebuah pelajaran sederhana namun dalam, bahwa cinta yang paling jujur sering kali lahir dari keikhlasan untuk melepaskan, bukan menggenggam. Setelah perjalanan spiritual itu usai, doa Arya Saloka di Tanah Suci tidak berhenti sebagai kenangan sesaat. Banyak pihak menilai, doa tersebut justru menjadi bekal batin yang ia bawa pulang ke kehidupan sehari-hari. Ada ketenangan yang tertinggal, seolah ia telah meletakkan beban yang selama ini dipikul sendirian. Bukan berarti masalah selesai, namun hati menjadi lebih siap untuk menerima apapun yang akan datang. Arya Saloka kembali ke tanah air tanpa membawa cerita sensasional. Ia memilih melanjutkan hidup dan pekerjaannya dengan sikap yang lebih tertata. Publik melihat perubahan kecil namun terasa, cara berbicara yang lebih tenang, gestur yang lebih terjaga, serta jarak yang tetap ia pertahankan dari urusan pribadi. Semua itu memperkuat kesan bahwa perjalanan ke Tanah Suci adalah perjalanan ke dalam diri. Bagi warganet, kisah ini menjadi inspirasi tentang bagaimana menghadapi perasaan yang tidak mudah diungkapkan. Doa untuk satu nama yang dicintai, tanpa menyebut dan tanpa mengklaim, menjadi simbol cinta yang dewasa. Banyak yang merasa terwakili, karena tidak semua orang berani atau mampu menyuarakan isi hati mereka di ruang publik. Pengamat menilai, sikap Arya Saloka ini menunjukkan pemahaman bahwa popularitas tidak harus selalu diiringi keterbukaan total. Ada batas yang perlu dijaga demi kesehatan batin dan keutuhan diri. Dengan memilih diam dan berdoa, Arya memberi contoh bahwa ketenangan sering kali lahir dari keputusan untuk tidak menjelaskan segalanya. Pada akhirnya, doa itu tetap tinggal sebagai bagian dari perjalanan hidup Arya Saloka. Bukan sebagai cerita yang harus diselesaikan, melainkan sebagai pengingat bahwa cinta, jika disertai keikhlasan, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan di antara jutaan doa yang terucap di Tanah Suci, satu doa itu telah menjalankan tugasnya, menenangkan hati orang yang memanjatkannya. Di balik ketenangan yang ditampilkan Arya Saloka setelah kembali dari Tanah Suci, banyak yang meyakini ada proses batin yang tidak sederhana. Doa yang ia panjatkan bukanlah doa yang lahir dari euforia, melainkan dari perenungan panjang. Ada keberanian dalam keheningan itu, keberanian untuk jujur pada diri sendiri, sekaligus berani menyerahkan hal yang paling ia jaga kepada Tuhan sepenuhnya. Publik mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang mencari pembenaran, melainkan tentang menata ulang hati. Arya tidak menunjukkan gestur berlebihan, tidak pula memberi isyarat apapun tentang arah perasaannya.
Namun justru dari sikap itulah muncul kesan bahwa doa tersebut adalah titik balik, bukan untuk mengubah keadaan, tetapi untuk menguatkan diri menghadapi apapun hasilnya. Sejumlah warganet menilai, mendoakan seseorang yang dicintai tanpa menyebut nama adalah bentuk cinta yang jarang dimiliki. Tidak ada tuntutan, tidak ada klaim, dan tidak ada janji yang diumbar. Hanya harapan tulus agar seseorang yang berarti tetap berada dalam lindungan Tuhan, dimanapun dan dengan siapapun ia melangkah. Tafsir ini membuat kisah Arya terasa semakin manusiawi dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Dalam dunia hiburan yang sering menuntut kejelasan dan kepastian, pilihan Arya Saloka untuk tetap hening justru menjadi pernyataan paling kuat. Ia seolah menegaskan bahwa tidak semua kisah harus diberi label, dan tidak semua perasaan perlu dijelaskan. Ada fase hidup di mana diam adalah bentuk perlindungan, bagi diri sendiri, dan bagi orang yang dicintai. Babak ini pun menutup perjalanan doa Arya Saloka dengan pesan yang mendalam. Bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, namun bisa berlanjut dalam bentuk yang lebih dewasa, doa, keikhlasan, dan keteguhan hati. Dan mungkin, di sanalah letak makna sebenarnya dari perjalanan ke Tanah Suci, bukan pada cerita yang dibawa pulang, melainkan pada hati yang pulang dengan lebih tenang. Perjalanan spiritual Arya Saloka di Tanah Suci akhirnya dipahami publik bukan sebagai peristiwa sesaat, melainkan sebagai bagian dari proses hidup yang terus berjalan. Doa yang ia panjatkan, terutama untuk satu nama yang ia simpan rapat di dalam hati, tidak berhenti ketika ia meninggalkan tempat suci tersebut. Doa itu menjadi bagian dari kesehariannya, mengiringi langkah, keputusan, dan cara ia memandang hidup ke depan. Arya Saloka tampak semakin berhati-hati dalam bersikap, seolah memahami bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tidak selalu perlu dijelaskan kepada semua orang. Publik melihat sosok yang lebih tenang, lebih dewasa, dan tidak lagi tergesa-gesa menjawab spekulasi. Diamnya bukan jarak, melainkan bentuk penghormatan terhadap perasaan dan proses yang sedang ia jalani. Bagi banyak warganet, kisah ini meninggalkan kesan mendalam. Doa yang tidak diumbar, cinta yang tidak diumumkan, dan perasaan yang dijaga dalam keheningan justru terasa lebih tulus. Banyak yang merasa terwakili oleh sikap Arya, bahwa tidak semua orang berani mencintai dengan cara sunyi, namun ketika dilakukan, dampaknya bisa sangat menenangkan. Epilog ini pun menjadi pengingat bahwa Tanah Suci bukan hanya tempat memohon, tetapi juga tempat belajar menerima. Menerima bahwa tidak semua yang dicintai harus dimiliki, dan tidak semua harapan harus terwujud sesuai keinginan manusia. Dalam penerimaan itulah, doa menemukan maknanya yang paling dalam. Pada akhirnya, doa Arya Saloka tentang satu nama yang dicintai tetap menjadi kisah yang tidak selesai untuk diceritakan, namun selesai untuk dirasakan. Sebuah penutup yang tidak membutuhkan titik, karena doa yang tulus akan selalu berjalan, bahkan ketika cerita telah usai.